Ya udah kalau gitu gue ikut lah. Amin. Apalagi? Sedikit dong Mami. Apalagi? Ya aku nggak mau bikin beritanya nggak benar. Enggak. Oh fotonya boleh ayo sini sayang. Mana? Itu dibuatin sama Mas ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Mami sama Kamel. Ya sayang. Mami gimana nih Mami? Alhamdulillah. Ya kayak gini lah kita, kalian lihat sendiri. Alhamdulillah sehat. Apalagi coba. Bingung kan mau nanya Blank, apa. ayo. Setelah hamil ini kan tapi quality time masih nggak sih nih? Dia sering datang ke rumah. Aku tuh nggak ada perbedaan setelah aku Setelah menikah. nikah itu ataupun enggak sebelum nikah, setelah nikah nggak ada perbedaan. Malah justru aku seneng setelah menikah pun juga lebih dekat sama aku karena dia sering nengokin aku. Anti gimana? Lagi apa? Lagi ngapain? Anti jangan sendirian. Ayo kita jalan-jalan yuk kayak gitu. Katakan kita quality time yuk. Ini jangan jadi kalau aku kan biasanya kan di rumah udah bertelur aja di rumah udah. Kecuali kerja baru keluar gitu. Jadi kalau dia, ayo dong nge-mall Anti biar Anti senang. Ayo dong ke sini, refreshing. Ayo Anti ke sini. Ya udah aku paling yang ikut aja gitu. Kalau mereka lagi berdua sama suaminya ya aku paling liatin sendiri gitu. Kalau aku nggak ada pasangan aku. Kalau kecuali dia pas lagi nggak terbang dia ikut ya. Ayo Om kita makan Om gitu. begini. Ayo Om. Suka Suka ngasih. nggak sih ngelihatnya, suka envy nggak sih kak? Kan Meldi udah halal nih sama suaminya. Kalau dibilang envy sih kan aku udah pengalaman 3 kali Mbak. Jadi sekarang pun kalau mau nikah juga bisa. Cuman kan apalagi lakinya ini pengen nikah mulu kan gitu kan. Cuman kan aku masih harus banyak belajar dari masalah yang kemarin. Kalau laki-laki cepet banget move on-nya, segera cepet nikah. Kalau perempuan kan butuh waktu. Takutnya Karena harus menyembuhkan luka dulu. iya gitu. Jadi kalau sama perempuan tuh harus di-treat dengan lembut banget. Jadi perempuan tuh pasti nurut dan mau. Oke Mami, ngasih wejangan apa dengan nih? Ngasih wejangan apa nih untuk Meldi, aku bilang harus jadi perempuan yang setia. Harus bisa kerja keras, berusaha, jangan bergantungan ke pria. Karena nomor 1 perempuan itu kalau Tante Dewi aja yang punya harta aja dibeginiin sama laki-laki. Gimana Tante Dewi nggak punya duit dan nggak punya apa-apa? Jadi perempuan sekarang ini harus tangguh, harus kuat. Tapi bukan berarti dia lupa kodratnya sebagai perempuan. Gitu. Mam dengan ponakan yang satu gimana kan sudah punya cucu nih? Iya, aku alhamdulillah masih baik-baik aja. Suka video call, suaminya kan kerja sama di manajemen aku. Jadi sekarang ini memang ada di Jember, kondisinya kan memang masih bayi banget ya, nggak bisa dibawa ke Jakarta. Sama aja, semua ini anakku. Lebi anakku, ini juga anakku. Seneng aku nih. Mami tadi bilang lakinya udah ngebatalkan nikah, cuma maminya masih benar-benar wanti-wanti dan memperhitungkan. Ya ini lagi ada di Dubai dia. Ya mungkin yang benar-benar memperhitungkan mami untuk melakukan itu semua apa sih mami? Aku kan pernah gagal mas dalam rumah tangga. Aku tuh takut karena perempuan itu kan jatuh cinta karena telinganya mas. Karena aku kan terlalu banyak rayuan, makanya aku kelepek-kelepek terus. Nah aku nggak mau yang keempat ini cuma modal rayuan. Aku pinginnya dia membuktikan kalau dia laki-laki sejati yang mencintai aku, yang bisa melindungi aku gitu. Karena aku kan selama ini terlalu banyak makan rayuan mas. Jadi akunya kayak gini akhirnya gitu. Tapi yang paling penting Dan gampang percaya sama orang. yang paling penting buat mami kalau kriteria mami buat laki-laki yang benar-benar buat rumah tangga apa sih yang paling penting buat mami? Yang paling penting Iya. sekarang ini ya mas, Iya. dia mau kerja. Dia mau kerja. Kalau udah mau kerja berarti ada tanggung jawabnya. Jangan sampai udah gampang lah. Aku nanti pakai begini. Aku nggak mau menggampangkan sesuatu. Mau dia gajinya berapapun nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan dia mau kerja. Tapi tinggal terus nggak apa-apa ya? Hah? Berarti Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini aja. Nggak kelar-kelar nih video call. Hubungan selalu ada. Nggak apa-apa. Aku kan sama dia seminggu bisa berapa bulan baru ketemu. Jadi kalau misalkan dibilang nggak apa-apa. Yang penting dia ada kerjaan dan dia mau bekerja. Aku nggak mau dia menggantungkan ke aku. Oke, Kasih pengertian ke pasangan kalau mami tuh nggak mau buru-buru gitu. Sudah. healing. Bu, sudah. Dia bilang aku mau tungguin kamu. Kamu sampai kapan maunya? Aku mau tungguin kamu. Ya aku bilang ya sampai kapan ya kamu banyak berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan hati aku kebuka dan pada mungkin besok juga bisa. Ini terkait video yang kembali lagi muncul yang salah lirik nyanyi lagu India. Itu apa sih? Ya aku diedit jahat banget ya. Iya, gimana tuh? Ya nggak apa-apa lah mas. Orang mau bikin aku kayak gimana ya urusannya dia. Toh orang tuh sudah tahu kualitas aku.
Jadi nggak perlu aku bilang aku tuh kayak gimana. Orang sudah tahu kualitas aku udah hampir 22 tahun di dunia entertain. Jadi orang udah tahu kualitas aku. Kalau hanya cuman video seperti itu, Pak Jokowi aja nggak nyanyi bisa nyanyi kok. Ya kan? Jadi apalagi sekarang digital udah sangat begitu canggih. Terserah lah orang mau bikin aku apa, yang penting jangan sampai memfitnah. Kalau kayak begitu kan anggaplah itu meme-meme. Ya kan? Belum. Meme-meme. Berarti mereka mempromosikan aku gratis secara nggak FYP. langsung. FYP. Orang bikin FYP itu sampai stage inilah komen ini. Kalau Dewi Persik, alhamdulillah dibantu. Jadi FYP sendiri. Berarti ada keuntungan ya Mi? Iya dong. Jadi toh akhirnya yang mereka kan yang membuat ini kan pengennya aku nggak diundang TV, ya pengennya kan aku tuh Dewi kualitasnya jelek gitu kan. Tapi ternyata berbalik, orang malah penasaran. Aduh, masa sih aku pernah ngundang DP nggak kayak gitu deh kan gitu. Yang tahu kualitasnya kan pasti masa sih, oh berarti ini. Jadi biarin aja. Itu cuma buat aku meme ya. Meme itu apa sih? Lelucon. Lelucon gitu. Niatnya mau menjatuhkan malah dinaikkan. Itu maksudnya meme-meme seperti itu Ya. nggak nyenggol atau nggak melukai hati mami atau gimana? Enggak. Malah aku ketawa. Gitu. Kok bisa aku kan mulut aku tuh bisa jajareja tuh jajaraji. Itu mulut aku bisa begini. Terus akhirnya aku dikasih tahu dong sama suaminya Mbak Meldi. Anti Pak Presiden aja, Pak Jokowi. Ini kan nggak nyanyi tapi mulutnya bisa pas. Nah, terus udah gitu, bayangin aku kan nyanyi 15 lagu nggak pernah ngos-ngosan ya. Ini satu lagu udah yang logika kalau aku sakit aku pasti istirahat. Ini tiba-tiba bisa ada ngos-ngosan itu aku sampai oh ya udah nggak apa-apa sih, it's okay. Itu buat aku lucu aja. Melihat Satu Nek, belum selesai, ditambah lagi yang video di TikTok juga Mami. Katanya tuh yang kalung dikenakan nyindir juga Lesti. Bener nggak sih? Ya kalau digunakan. Ya itu yang kalung dikenakan kan lambangnya S tuh. Karena harganya mahal. Ada netizen bilang mau nyindir Lesti, nyindir Lesti. Enggak ada, mana ada. Enggak. Apa sangkuannya? Apa pautnya? Maksudnya gimana? Ditudingnya mau nyindir nih banyakan Kenapa saya ya, gitu. ini apa maksudnya? Lebih mahal, gue lebih mahal gitu. Itu yang di TikTok yang kemarin rame mau. Enggak ada, Mas. Itu mah netizen berarti yang bikin. oke, Mami mungkin menanggapi netizen yang kalau di media sosial itu seperti apa sih? Ada selalu fitnahan-fitnahan ke Mami. Itu seperti apa tuh Mami? Ya aku manusia biasa, ada titik aku capek. Dan di saat aku lagi capek ya aku marahin dia, nanti dipotong lagi ditaruh yang marah-marah gitu. Ya kalau balik lagi jangan galak, jangan marah. Mereka sopan, aku segan. Cuman aku manusia biasa lagi. Ada titik aku capek, kayak Mas kan kerja nih pagi siang malam. Misalkan Mas diganggu, misalnya dikata-katain gini, Mas pasti pertama awal mungkin masih diem. Lama-lama capek toh Mas, aku juga gitu. Nggak harus aku menjadi sempurna kan. Oh, gara-gara Dewi Persik harus sempurna. Enggak, aku manusia biasa. Ada titik aku capek. Nah, di saat aku capek ya mungkin aku keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Dan orang itu mengambil kesempatan, dipotong-potong, ditaruhlah di TikTok kayak gitu. Mi, yang Ya, intinya- postingan Instagram terbaru kan kata Mami Difitnah lagi, katanya Mi. Mami difitnah. Nah. Dikenal juga enggak, bahas Harus- juga enggak itu. Harus Iya, itu. dilurusin Mas, kalau fitnahan Tante Dewi itu tipenya gini, kalau netizen itu mau fitnah, Tante Dewi itu selalu akan meluruskan apapun fitnahannya. Kalau Ya. misalkan netizen itu hanya kayak bikin video-video yang Tante Dewi nyanyi atau apapun itu, kan dibuat ya udahlah buat guyon-guyonan aja. Tapi kalau fitnah itu memang harus dilurusin karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Iya, klarifikasi itu penting loh. Gini, ada orang yang bilang diam itu emas, tapi bukan. Tapi zaman sekarang di digital. Kalau kita diam kita diinjak. Selama kita sudah klarifikasi itu orang tidak percaya kita tidak apa-apa. Yang penting kita sudah klarifikasi. Contoh nih, Dewi Persik hamil duluan. Kalau aku tidak, aku bilang enggak. Gua tidak, gua menikah tanggal begini, tanggal segini, kalian itu. Misalkan. Tapi kalau ternyata itu fitnah, tapi kalau ternyata mereka nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting kita udah klarifikasi. Oh, Dewi Persik ngambil suaminya orang. Aku akan bilang siapa suaminya, di mana buktinya. Itu aku. Aku harus klarifikasi. Kecuali karena memang tidak benar. Kecuali itu benar aku diem. Aku begitu orangnya. Karena takut kan kalau tiba-tiba orang itu benar-benar kasih jejak Buktinya detail buktinya. yang malu. Kita yang malu. Nah, aku bukan tipe yang kayak gitu. Kalau Terkait itu fitnah kenapa tersebut suami mungkin nih awal-mulanya mau dia ada fitnah? cari akun tersebut gak sih yang di Instagram terbaru itu? Semuanya sudah aku serahkan ke lawyer aku. Salah satu contoh beberapa media yang menyangkut pautkan aku dengan masa lalu aku. Padahal aku bicara KDRT, bicara pedofil untuk umum. Tapi ada beberapa media yang melencengkan itu untuk media yang nggak bertanggung jawab tuh menaruh aku seolah-olah aku bicara tentang si X gitu. Nah itu yang perlu kita luruskan. Kita biasanya Bang Sandi biasanya teleponin
apa namanya media tersebut untuk tanya ini maksudnya apa ya, kayak gimana ya, klarifikasi gitu kan. Kalau memang sekiranya ini ya ada win-win solutionnya gimana enaknya. Yang muatkan mami hingga saat ini mampu terus berkarir dengan baik. Apa, Mas? Yang muatkan mami Menguatkan apa sih? Anti lulus. Anakku mas, anakku kan sekolah di Kanada, dia kan butuh duit juga, butuh biaya. Sekolah di luar negeri kan nggak murah. Hidup aku untuk siapa sih? Dari kecil aku memang dari kecil anakku aku bekerja memang buat dia. Alhamdulillah banyak keluarga-keluargaku juga yang terbantu juga. Jadi duitku bukan mengalir untuk aku, tapi masih banyak yang lain yang memang membutuhkan aku. Jadi kalau dibilang kok aku masih kuat ya mungkin doanya mereka. Kalau aku nggak didoain mereka, aku udah tumbang. Komunikasi bersama anak yang di Kanada pun seperti apa nih Mami? Besok kan dia pulang, belum ada iuran apa sih? Bayaran apalah 200 juta. Oh iya sayang, transfer ya mama gitu. Oh iya gitu kan, namanya orang tua pasti gitu kan. Jangan sampai anak itu tahu kalau kita itu mungkin nggak punya duit atau kayak gimana. Nah itu jadi kalau misalkan kita harus ngurusin orang yang capek gitu kayaknya ya, hemat energi. Jadi kalau perlu mau jualan sendal, mau jualan sambel, mau jualan apa, yang penting ada duitnya, yang penting halal, kita kasih buat anak kita. Namanya orang tua. Kalau udah posisinya kayak aku kan ibu ini kan, buat anak nyawa aja dikasih. Anak sendiri memberi dukungan nggak sih Mam ketika tahu di media bahwa maminya diginiin? Oh, anakku yang kasih informasi. Kayak itu tadi YouTube. Mama di YouTube, mama kenal nggak sama ini Novi? Siapa itu? Aku bilang nggak tahu. Memang aku nggak ngerti mas. Tapi oh ya udah sekarang mama klarifikasi aja bilang. Gitu. Terus aku kadang suka bilang gini sama anakku, sudah Lana, gak usah nak, biarin aja. Jangan ma, aku malu sama teman-temanku. Nanti mama disangka benar. Kalau mama udah klarifikasi baru oh ya. Jadi aku kadang aku mau nggak mau karena anak ya. Jadi itu nggak benar. Gini. Kita punya anak tuh beda, kita tidak punya anak. Kalau kita punya anak itu banyak maunya mbak. Karena apa? Anak itu bergaul itu kan udah banyak teman-temannya. Jadi anak itu kadang suka merasa kesel, mah temanku ngomong kayak contoh aja nih ketika aku habis bercerai, bapak kamu banyak ya gitu. Jadi itu harus detail banget mentalnya itu harus detail banget aku menceritakan ke dia bahwa mama harus berpisah nak, mama begini dengan gini, mama itu bahagia gini. Jadi itu harus detail banget dengan anak dan hati-hati. Karena kan orang tua melahirkan itu bisa, tapi merawat, menjaga, mendidik sehingga mental anak itu baik, itu kan susah mas. Itu yang aku jaga. Kalau udah mentalnya mamanya udah amburadul, anaknya gimana? Jadi mamanya dulu nih, saya mesti kuat nih menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini sendiri. Saya mesti kuat. Saya minta bantuan siapa? Ya paling ya anakku, orang keluargaku yang di Jakarta, karena aku sendiri. Jangan tinggalin Anti ya. Ini ya bersama Anti ya. Jadi aku merasa bahwa aku kuat nih. Aku bersama orang-orang yang mencintai aku. Berarti mami tipe yang demokrasi itu juga ya, berarti menerima masukan. Iya dong, orang yang ini aku kan Gabriel. Kalau dulu mungkin dilihat pakaian aku kan, kalau gak mohon maaf, teteknya agak kelihatan lah, mungkin zaman dulu ya kalau kita flashback. Kalau sekarang mama pakai baju ketat nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan mah itunya mah. Ya oke, gitu. Jadi dia yang lebih protect gitu. Terus ada lagi misalkan sama Mas Ruli, apa gini. Jadi suka, mah kalau ini kayaknya ini deh, mah ini. Jadi dia yang memberikan masukan. Berarti mami bisa bilang anak mami ini udah seperti ibunya mami sendiri ya, karena dia malah yang banyak memberi masukan gitu. Justru malah kayak aku ini kayak anaknya. Iya, maksudnya kayak bertukar posisi gitu malah. Dia gitu. lebih dewasa daripada aku, lebih protect. Sama aja kayak ini kan. Anti mesti klarifikasi gini-gini. Oh gitu, ya udah. Jadi aku tuh kayak soalnya kalau aku sendiri kadang udah capek, Mbak. Aku sendiri kadang udahlah nah, biarin aja lah, mau apalah, udah biarin gini-gini. Anti jangan gitu dong, ini oh ya udah. Nah Gabriel juga ikut-ikutan, mama klarifikasi nanti malu aku sama teman-teman mah kayak gitu. Karena kan selagi itu nggak benar harus diluruskan ya mas, biar nggak merajalela kemana-mana. Apalagi media zaman sekarang itu pada yang sebagian ya, beberapa Yang media tidak yang nggak bertanggung jawab bertanggung itu pada jahat, kadang melintir ke sini ke sono, dan dia nggak mau bertanggung jawab ntar efeknya tuh apa, terus kedepannya seperti apa gitu. Jadi harus dilurusin. Jadi sempat mengganggu Gabriel juga dong saat menjalani pendidikan di sana ketika maminya diginiin. Mentalnya terguncang juga nggak sih? Kan gini, kita nggak bisa bohong, walaupun dia tinggal di ujung dunia, digital tetap dia lihat. Jadi kan kalau misalkan apalagi dia di luar suka nonton YouTube. Anak-anak sekarang kan mainannya kan nonton YouTube, main game atau apa berkaitan dengan internet. Itu pasti kan udah
nggak mungkin lah, nggak lepas dari pemberitaan mamahnya itu. Dia kan cinta sama aku, sayang. Mas, anak mas laki-laki punya mama seorang entertain, pasti kayak Mas ini kan akan memprotek mamanya kan. Mamaku lagi ngapain ya, kok ada berita tentang mama gua nih, pasti gitu kan. Namanya juga anak laki-laki, apalagi anak ini tahu bahwa aku sendiri hidupnya kan. Jadi kan wah aku harus bisa jaga mamaku gitu ya. Min, Apa ya? dengan perjalanan Mami bersama beberapa masa lalu Ya. ya. Nah, sedangkan Mami kan punya Mas Gege laki-laki juga, udah ada pesan nggak sih cara apa memperlakukan wanita Mas Gege? Oh iya dong. Sayang, aku kan kalau ngomong sama anakku tuh panggilnya sayang. Kalau misalkan lagi cari perempuan yang gini gitu. Jawaban dia cuma bilang sama aku cari perempuan yang galak kayak mama. Kalau perempuan galak itu udah pasti setia, katanya dia. Kenapa? Nah iya, justru perempuan yang agak kalem-kalem itu yang berbahaya, katanya bilang kayak gitu. Dia bisa ngomong gitu loh, padahal usia masih 16 tahun November nanti. Terus satu yang kedua, enggak, misalkan nih mama galak. Enggak, mama nggak galak. Aku kalau ngomong sendiri kan dikira aku mengagungkan diriku sendiri. Nanti next kapan-kapan wawancara sama anakku sendiri. Jadi dia bilang sama aku, kalau perempuan lagi ngomel, semestinya gimana? Mestinya laki tuh diem mah. Karena laki-laki tuh kan nanti kalau udah diem baru dia disayang-sayang, baru dia ngomong. Ini anakku ngomong kayak gitu. Jadi kalau ada cowok nih, kalau misalkan lagi berantem, aku nggak perlu sebutin namanya siapa, dia lagi berantem terus ibunya ngomong 1000, bapaknya ngomong 1000 juga, itu kasih rok aja mah. Anakku ngomong kayak gitu. Itu anakku loh. Nah terus jadi sikap laki-laki bagaimana nak? Diem aja dulu, kalau nggak pergi, nggak usah digubris. Ngapain mau ngelawan perempuan? Gak ada habisnya. Gak ada habisnya katanya. Perempuan kan mulutnya 2, kalau laki-laki kan 1. Anakku lo bisa ngomong kayak gitu. Diajarin siapa? Di dalam agama itu katanya ada, kebetulan anakku kan internasional Islam kan. Jadi katanya ada, itu hadisnya apa itu ada. Mamanya nggak tahu loh kalau gitu. Anakku yang tahu. Nih sedikit Ya. kelanjutan tentang somasi gimana? Nggak tahu. Semua udah diserahin ke kuasa hukum. Semua udah di kuasa hukum. Semua manusia. Aku kalau ngomongin, aku sudah bilang ke media, aku tidak merasa dan jangan kegeeran. Makanya banyak orang yang mancing aku sebut nama dong. Karena kalau kita nggak sebut nama nggak bisa mas. Yang kita ngomongin itu universal. Gak ambil Terus pusing berarti ya, tanggapan ya? ini nih, calon gimana? Tentang ini? Dia bilang apapun yang terjadi aku selalu di belakang kamu. Kalau perlu dihadapi aku akan hadapi untuk tidak ganggu kamu. Gak ambil pusing Pengen ada berarti. liburan lagi nggak? Liburan kemana? Liburan kemana diajak gitu? Kan belum nikah mas. Doain mas biar cepet nikah. Kalau liburan nanti ngapa-ngapain dong. Kan ini kalau kalian ya? liburan sama mami ini sama anak-anak. Tapi nanti rencananya menikah akan di Jakarta atau di mana atau di luar negeri? Nggak tahu mas. Masih belajar. Aku kan belajar Doain aja. belajar dia kayak gimana. Mas, kalau orang trauma itu aku ini boleh dikatakan masih trauma. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalami gagal. Aku tidak pernah mengalami gagal, Mas. Jadi kalau ada cowok ngomong aku cinta padamu, itu aku Harus gitu-gitu. berkali-kali pembuktian. Gitu, apalagi semua aku punya. Dia kalau cinta aku bener, kalau cuma cinta harta aku gimana? Ada ketakutan gak sih sebetulnya Mami sama Melly kan dua-duanya pilot. Ada ketakutan tidak setia nggak? Karena kan mereka tadi kata Mami juga ketemu cuma berapa bulan. Untuk Melly pasti sama. Kan? Ada ketakutan gak sih? Nah kalau suami aku tuh pilotnya bukan pilot komersil kayak Om Ruli, jadi aku tuh nggak seberapa was-was ya. Ya kalau Memang aku, yang was-was itu Tante Dewi. Soalnya kan kalau Om Ruli tuh selalu berinteraksi dengan aku. banyak orang. Yang gitu, membuat gitu aku loh. menunda pernikahan itu. Kalau aku tuh gak terlalu makan hati, karena kan dia kadang kargo, itu pun paling kalau misalnya kargo di belakangan ini tuh 11 kali gitu. Jadi nggak terlalu pusing. Ya. Ketemu babi kali, kayak biasanya kan ngangkut babi dari Kalau- desa ke desa kan. Kalau Tante Dewi ini Kalau yang dia kan check in mulu kan, nah, pusing gitu loh yang Setiap harus daerah, setiap negara kan check in Nah. terus. Jadi aku selalu bilang yang sama harus dia. ngeron di mana Nah, gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, yang membuat anti belum siap-siap nikah itu gitu loh. Itu. Walaupun dia membuktikan dengan aku, dia video call aku terus kayak gini. Iya. Ini kan video call. Oh, tuh. Oh alah. Dia video call iya kan udah dibilang Dari dia kan tadi. video call. Ini kalau Say bisa hello, dong, Mam. say hey dong. Saya lo. Panggil apa? Om Ruli. Gimana Om Ruli? Coba mukanya di zoom sedikit Om Ruli. Iya. Handphone dong. Nah, Di Dubai dia. Om Ruli, bentuk supportnya dong untuk Bentuk Mami. support buat aku apa, Iya. Mas?
Bentuk Bentuk supportnya. support buat aku apa? Tuh, kalau ada apa-apa aku yang maju duluan, Mantap. selalu support, selalu ada buat Ya dia. masih awal gitu dulu. Rencana kapan nih nikah? Rencana kapan katanya mau nikah? Rahasia. Rahasia karena kalau planning baik Tahun takutnya ini atau apa katanya? Tahun ini, amin. Maunya ya wes ya kayak gitu gitu. Jadi dia selalu kalau mau tidur boleh nggak video call. Kadang kan aku agak risih ya Bang. Kadang kalau tiap hari video call tuh jujur aku agak risih. Cuman mungkin dia ingin membuktikan bahwa aku di check in pun atau di kamar gue sendiri loh gitu. Jadi ya udah, masa aku juga ya udah. Tapi Mami sudah merasa cukup belum dengan pembuktian itu, dengan Belum. tindakan-tindakan? Belum. Kenapa? Nggak tahu. Ini merasa terlalu diposesifin nggak sih nih? Hah? Merasa terlalu diposesifin nggak sih? Enggak juga sih, karena memang dia kan ingin membuktikan bahwa perempuan kan cantik banyak banget Mbak, tinggi-tinggi lagi, mana aku petit, cantik-cantik. Dia mah ketemu sama perempuan juga pinter-pinter gitu. Jadi tapi kembali lagi ya Mbak Anta Dewi ini susah didapat. Mau bilangnya perempuan banyak luar cantik tapi yang bisa masak, jago goyang, terus habis itu setia. diranjang oke Iya gitu kan? ya. Yang jago, yang setia. Aku bisa jamin Anta Dewi itu setia, setiap punya hubungan, mau yang sebelum-sebelumnya Anta Dewi itu setia. Mau suaminya tuh seperti apa bentukannya, modelnya apapun itu, dia tuh nggak pernah noleh nggak pernah. Aku bisa jamin. Kecuali Kecuali didahuluin. sakitin atau apa, itu pun aja nggak akan selingkuh, nggak Itu akan pun nggak gimana akan gitu selingkuh, aku loh. harus cerai dulu Iya. baru aku cari laki-laki lain. Tuh. Ada rencana mau bikin konser nggak nih sama Meli? Tunggu Mas, turunin dulu berat badanku sampai 30 kilo. Lagi rame nih konser-konser. Konser-konser keluarga. Ya doain aja kalau aku insya Allah tahun ini memang ada beberapa tour di Malaysia. Tapi kalau untuk Melody sendiri insya Allah show dulu sama Anti untuk belajar, untuk bisa butuh jam terbang karena itu penting pengalaman, karena orang bisa nyanyi banyak banget tapi belum tentu dia punya jam terbang itu yang membuat mental kita bisa tough. Undang media nih ya? Apa sayang? Undang media. Insya Allah pasti dong. dong. Medianya yang bertanggung jawab sama gue pasti undang. Iya. Media yang nggak bertanggung jawab maksudnya tuh media-media yang kan banyak sekarang orang bikin media banyak. Media maksudnya tuh asal-asalan yang nggak bertanggung jawab asal-asalan. gitu loh Mas, Nah, itu yang kan nggak banyak ada banget. resmi gitu kan. Tadi ngomong soal asmara, apakah rencana tahun depan apa tahun ini? Kasihan Aldo. Udah tadi kalau menurut dia sih tahun, tapi kalau aku sih tunggu dulu, aku butuh waktu. Ya, oke saya apa-apa. Oh ya, hari raya. Aku ada 17. Oh iya. Iya. Mana? Gimana Mami? Iya. Oh ada. Oh, di Iya.